Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaira Fisya dengan NIM 4212301051 dan juga rekan saya Fitrianti dengan NIM 4212301046. Di sini kami akan mempresentasikan elevator 3 lantai. Di sini kami memperumpamakan bahwa kami sedang berada di proyek rumahan yang mensortir apel, juga roti dan susu. Dan di sini kami memisahkannya dengan lift dengan dipisahkan ke berbagai tingkatan. Yang pertama tingkatan pertama, kedua, dan juga ketiga. Baik, di sini saya mau langsung mensimulasikannya. Di sini sudah ada di Factory IO. Di sini saya umpamakan bahwa lantai satu adalah apel, lantai kedua adalah roti, lantai ketiga adalah susu. Dan untuk barang yang muncul juga berbeda. Baik, sini saya akan mulai langsung disimulasikan. Di sini saya klik button start. Nah, di sini barang berjalan. Di sini terdeteksi maka apel akan masuk ke tingkatan satu atau lift lantai satu. Kemudian ini adalah untuk barang ke lantai satu masih untuk apel. Ini barang yang sama juga. Di sini akan muncul barang yang random. Kemudian ini adalah barang untuk roti yang akan pergi ke lantai 2. Nah, kemudian ini ada barang lagi. Ini masih untuk lantai satu. Ini juga masih untuk lantai satu. Nah, ini adalah barang yang mewakilkan eh, susu, yaitu ke lantai 3, ke tingkatan 3. Nah, di sini lift akan naik dan mengantarkan barang yang sudah dipilah menuju ke penyimpanan di lantai 3. Nah, itu untuk simulasinya. Baik, kemudian di sini sudah ada tombol stop untuk memberhentikan, juga ada tombol emergency stop. Di sini saya akan stop saja terlebih dahulu. Nah, baik, untuk segitu saja untuk simulasinya. Kemudian di sini juga ada untuk programnya, di mana ini adalah untuk memori 0 adalah memori di mana sistem akan hidup, kemudian M8000 adalah di mana sistem akan selalu hidup. Di sini kami memakai compare, di mana D20 ini akan di-compare dengan K5. Jika Factory IO itu mengirimkan eh, nilai lebih besar, maka lebih besar dengan dari K5, maka lift yang menyalakan adalah lantai 3 yang diwakili dengan M3, kemudian ada
Kemudian ada komparator yang membandingkan dengan K5. Jika hasilnya itu sama dengan, maka yang hidup itu adalah nilai untuk motor di lantai 2. Nanti lift akan berhenti ke lantai 2, dan jika nilainya lebih kecil maka akan ke lift di lantai 1. Di sini kami juga memakai relay yang di mana di sini adalah mewakili roller untuk memberhentikan motor. Jadi jika sensor sudah mendeteksi yang artinya barang jalan, maka roller akan hidup dan memberhentikan motor. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yang sudah tertera di sini adalah lampiran dari template biaya. Nah, di sini adalah rekap biaya untuk membangun proyek ini. Di sini ada kebutuhan barang dengan nama barang juga speknya dan jumlah yang dibutuhkan. Juga sudah ada harga plus 20 charge dan juga transportasi. Juga ada di sini kami cantumkan link penjualan. Kami membutuhkan sekitar 109.600.000 rupiah, dan ini adalah untuk anggaran biaya jasa yang dimana sudah ada deskripsinya juga spek serta ada harganya. Dan di sini totalnya adalah sebesar 144 juta dan kami masih memiliki sisa anggaran. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart atau sistem kerja pada pada tugas kami. Yang pertama itu proses dimulai dari tahap mulai, kemudian sistem melakukan inisialisasi untuk mengaktifkan seluruh perangkat yang digunakan seperti PLC, sensor, lift, dan aktuator lainnya. Setelah itu, sistem akan melakukan pengecekan kondisi pada sensor, posisi lift, pintu, serta tombol emergensi untuk memastikan semua komponen berada dalam kondisi aman dan siap beroperasi. Selanjutnya, terdapat proses pengambilan keputusan. Apakah sistem normal? Jika terdapat gangguan atau kondisi yang tidak normal, maka sistem akan kembali ke proses inisialisasi hingga seluruh komponen siap digunakan. Namun, jika kondisi sistem normal, proses dapat dilanjutkan. Selanjutnya, makanan kemudian masuk ke area input menggunakan konveyor. Setelah makanan berada pada area deteksi, sensor akan mendeteksi keberadaan makanan tersebut. Pada tahap berikutnya, sistem memeriksa apakah makanan terdeteksi atau tidak. Jika belum terdeteksi, maka sistem akan masuk ke kondisi standby dan menunggu makanan berikutnya. Jika makanan berhasil terdeteksi, proses akan dilanjutkan ke tahap identifikasi. Setelah itu, sensor kemudian membaca jenis atau kategori makanan yang masuk berdasarkan hasil pembacaan sensor. Selanjutnya, lift bergerak menuju tingkat yang telah ditetapkan. Ketika lift telah sampai pada lantai tujuan, pintu atau stopper akan terbuka secara otomatis untuk memberikan akses keluarnya makanan. Selanjutnya, makanan akan bergerak menuju tingkatan atau area tujuan sesuai kategorinya. Proses perpindahan ini dapat dilakukan menggunakan roller atau konveyor yang berada pada lift. Setelah makanan berhasil dipindahkan, sistem kembali ke kondisi menunggu makanan berikutnya dan siklus kerja sistem akan sistem itu akan beroperasi dan masih beroperasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain elektrikal. Di sini ada gambar rangkaian daya pada sistem ini. Di sini kami menggunakan 6 motor. Yang pertama ada motor konveyor 1 maju, itu digunakan untuk membawa barang masuk ke area lift. Yang kedua ada motor konveyor 2 mundur, digunakan untuk mengeluarkan barang dari sistem. Kemudian terdapat motor lift naik dan turun yang berfungsi untuk memindahkan lift secara vertikal antar lantai. Selanjutnya itu ada motor lift maju mundur, serta motor roller yang membantu proses perpindahan barang masuk dan keluar dari lift. Selanjutnya ada rangkaian kontrol di sini.
rangkaian kontrol dari sistem kami, yaitu kami menggunakan MCB satu fasa. Terus sensor yang kami gunakan itu antara lain vision sensor untuk mendeteksi keberadaan barang, sensor posisi lantai untuk mengetahui posisi lift, serta limit switch untuk membatasi gerakan lift agar tidak melewati batas yang telah ditentukan. Ketika sensor mendeteksi adanya barang, PLC akan memproses informasi tersebut dan memberikan perintah kepada motor yang sesuai sehingga lift dapat bergerak secara otomatis dan aman. Di sini ada PB start, PB stop, emergency, ini 2 vision sensor, ada elevator limit, ada sensor vis dan power trip. Di sini ada juga PSU atau power supply 24 volt. Selanjutnya di sini ada outputnya. Di sini ada indikator on, indikator stop, indikator emergency, ada roller stop, elevator turun, dan conveyor in. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagian panel luar. Terdapat di sini terdapat tombol start, tombol stop, dan emergency stop yang digunakan oleh operator untuk mengendalikan sistem. Selain itu terdapat lampu indikator, yaitu lampu indikator start, lampu indikator stop, dan lampu indikator emergency yang berfungsi memberikan informasi kondisi alat secara visual. Saat tombol start ditekan, sistem akan mulai beroperasi. Jika tombol stop ditekan, maka sistem akan berhenti secara normal. Sedangkan ketika tombol emergency stop digunakan untuk menghentikan seluruh proses secara langsung apabila terjadi kondisi darurat. Baik, di sini selanjutnya ada panel bagian dalam. Di sini terdapat beberapa komponen utama, yaitu yang kami gunakan di sini adalah MCB satu fasa sebagai pengaman rangkaian. Selanjutnya ada power supply 24 volt DC untuk menyuplai tegangan kontrol. Selanjutnya ada PLC Mitsubishi FX3U sebagai otak sistem. Selanjutnya ada terminal sebagai penghubung komponen, serta ada 6 kontaktor yang kami gunakan untuk mengendalikan kerja motor. Baik, sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.